Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Mama Zara Swimbal. Fisika is so easy. Bagi yang pertama lihat channel ini, jangan lupa di subscribe ya, dan juga di like, comment, and share. Terima kasih yang telah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar. Hari ini kita akan belajar fisika dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Elvina Sayana Nasution MPD. Kita akan belajar materi pertama, yaitu tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Pada materi kali ini ada 3 topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama tentang hakikat fisika, metode dan prosedur ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan pembelajarannya yaitu Ibu harap anak-anak sekalian nantinya bisa dapat memahami hakikat fisika dan prosedur ilmiah dalam penerapan keselamatan kerja di laboratorium. Masuklah kita ke materi. Pertama kita akan bahas tentang hakikat fisika. Hakikat fisika terbagi menjadi 3, yaitu fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Anak-anak Ibu sekalian bisa bacanya di sini ya kan, apa tuh arti dari sebagai produk, proses, maupun sikap. Selanjutnya kita masuk ke metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Syarat suatu pengetahuan dapat dikatakan ilmu itu ada 4. Pertama, harus objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Anak-anak sekalian bisa memahaminya ya dengan membacanya kembali di sini apa itu pengertian dari masing-masing syarat. Oke, ini dia metode dan prosedur ilmiah. Ini ada beberapa langkah yang kita harus melaksanakannya dari tahap demi tahap bila kita melakukan suatu penelitian. Mulai dari menentukan masalah penelitian hingga nanti di akhir kita akan bisa menarik kesimpulan. Dan ini penjelasannya ya, bagaimana itu tentang masalah penelitian dan seterusnya sampai ke kesimpulan. Sekalian bisa membacanya ya, serta memahaminya. Kita masuk ke keselamatan kerja di laboratorium. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di keselamatan kerja di laboratorium. Tentang aturan dalam laboratorium, simbol dalam lab, dan P3K. Aturan-aturan dalam laboratorium. Di sini ada Ibu jelaskan beberapa hal aturannya. Anak-anak Ibu sekalian bisa membacanya. Ada 8 Ibu pampangkan ya. Selanjutnya simbol bahaya lab. Ini anak-anak sekalian ketika masuk ke lab ini harus dipahami karena ini menunjukkan simbol-simbol tentang bahaya yang kita harus hindari ketika berada dalam lab. Dan kita masuk ke P3K yang merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan bila terjadi kecelakaan di laboratorium. Seperti misalnya terkena sengatan listrik, kita bisa melakukan P3K-nya. Perhatikan ya, apa pertolongan yang bisa kita lakukan. Ketika kita mengalami kebakaran, ada penanganan pertamanya. Ketika kita terhirup gas beracun, juga perhatikan apa penanganannya. Dan juga kita ketika tersiram zat kimia, perhatikan juga apa penanganannya. Nah, itu aja untuk hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu sekalian dapat memahaminya. Sekian, dan kita lanjut minggu depan. Setelah ini ya, Ibu akan memberi tugas. Ibu harap anak sekalian bisa mengumpulkannya sesuai dengan jadwal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.